Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan hati yang rindu untuk datang beribadah. Kiranya melalui ibadah hari ini, khusus di bulan keluarga ini, kita semakin mengenal kasih Tuhan dalam keluarga kita. Dan itu menjadi kekuatan kita melewati masa depan kita. Hati yang selalu bersyukur itu yang dikehendaki Tuhan, sebab semua rancangannya baik buat kita. Mari kita bersyukur melalui pujian, bersyukurlah. Bersyukur,
mari kita berdoa. Hanya ucapan syukur Tuhan yang kami sanggup lakukan dan katakan kepada Tuhan. Karena hidup kami semua adalah anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena semua kebaikan. Sehingga kami boleh ada di sini sebagaimana adanya kami ya Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Kami mau beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkuasa. Roh Kudus pimpin kami, sehingga ibadah ini boleh sungguh-sungguh kami ingin bersyukur kepada Tuhan. Dan melalui ibadah ini kami dikuatkan, dan lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kasih Tuhan sungguh ajaib, tak sanggup kita untuk mengerti. Namun yang harus kita mengerti bahwa Yesus mengasihi kita dan mau menebus kita dari dosa. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, kasih-Mu ajaib. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji dalam Yoel 2 ayat yang 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mari jemaat dan kasih Tuhan kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu apa yang tersembunyi bahkan di dalam hati dan pikiran kami. Termasuk dosa-dosa kami seluruhnya Engkau ketahui. Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan dosa Tuhan. Kami juga percaya kalau Tuhan telah mengasihi kami, Tuhan juga datang ke dunia ini untuk menebus dosa setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tuhan ada di dalam keluarga kita. Kasih-Nya yang memampukan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Kita bernyanyi, ada Tuhan dalam keluargaku. Alkitab kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari Kejadian 17 ayat yang pertama hingga ke-8. Kita akan membaca secara bertanggapan, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang pertama, saya yang kedua, dan nanti kita baca bersama-sama. Saya ulang, Kejadian 17 ayat 1 hingga 8. Ayat yang pertama dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara, ayat kedua saya dari mimbar, dan ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Kejadian 17 ayat 1 hingga ke-8. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa seluruh besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bersama-sama, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka.
Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat yang indah ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga, mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanannya. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk berserah kepada pimpinan Tuhan di dalam keluarga kita melalui pujian Tuhan Gembala Keluargaku. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari keluarga Bapak Jesse Regar. Sebagai bulan keluarga, biarlah keluarga Bapak Jesse Regar yang akan menyanyikan pujian bisa menjadi berkat menguatkan kita semua. Kami silahkan kepada keluarga Bapak Jesse Regar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Di bulan keluarga ini kami keluarga Pak Jesse Regar ingin mempersembahkan sebuah lagu. Yang mana lagu ini saya ciptakan sendiri, yang terinspirasi, yang saya kumpulkan dari kata-kata anak saya Lita, yang tetap hidup di dalam hati saya, yang selalu dia sampaikan
dia katakan ketika dia melewati sakitnya. Biarlah kata-kata ini boleh menguatkan kita melewati hari-hari kita yang tidak mudah. Karena Yesus sudah sakit menanggung dosa kita. Biarlah kita semua tetap bertahan sampai kita mendapatkan mahkota. Seperti judul lagu kami, Mahkotaku yang Baka. Kau menuntunku saat berjalan di lembah kelam, saat aku melewati badai, Engkau selalu bersamaku. Kau menopangku saat kakiku tak sanggup melangkah, saat tak ada jalan di depanku, Kau selalu pegang tanganku. Sakit yang ku alami tak sesakit yang Kau derita, sabar yang ku miliki tak sesabar saat Kau dihina. Walau itu tak mudah bagiku merasakan api pemurnian-Mu, ku bertahan tetap setia sampai ku dapatkan mahkotaku yang bakal. Kau menopangku saat kakiku tak sanggup melangkah, saat tak ada jalan di depanku, Kau selalu pegang tanganku. Walau itu tak mudah bagiku merasakan api pemurnian-Mu, ku bertahan tetap setia sampai ku dapatkan mahkotaku yang bakal. Walau itu tak mudah bagiku merasakan api pemurnian-Mu, ku bertahan tetap setia sampai ku dapatkan mahkotaku yang bakal. Ayat Mas pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 20. Kita baca ayat Mas 2 kali berturut-turut. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita akan menyambut firman Tuhan, firman yang indah, firman yang hidup, firman yang akan menguatkan kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Aning. Mari kita siapkan hati dengan memuji Tuhan, ajaiblah firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, agar hati kami Tuhan bentuk menjadi hati sebagai seorang murid yang mau mendengar dan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dikasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat ke-13. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada lenganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat dan kasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa ayat ini bukanlah ayat yang jarang kita dengar, tapi ayat ini adalah ayat yang sering kita dengar. Apalagi berkaitan dengan cara mendidik anak-anak. Biasanya ayat ini terus diulang-ulang dalam pengajaran baik di gereja maupun mungkin seminar-seminar dan lain sebagainya. Di dalam suatu keluarga, orang tua atau orang yang lebih dewasa memang wajib memberikan pengajaran kepada generasi yang muda atau anak-anaknya. Sebagian besar dari kita pasti memahami bahwa mengajar secara berulang-ulang itu supaya anak-anak dapat mengingat dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari dan terbiasa. Namun saat ini kita akan melihat ke ranah yang lebih besar lagi. Kita akan melihat dari firman Tuhan tentang berbicara pengajaran firman di dalam keluarga melalui tujuan dari kepenulisan kitab Ulangan yang Musa ajarkan kepada bangsa Israel. Jemaat dan kasih Tuhan, kitab Ulangan ditulis oleh Musa sebelum Musa menyerahkan atau mendelegasikan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel kepada Yosua. Kita akan menemukan di Ulangan pasal 34 itu Musa mulai mendelegasikan tugas-tugasnya ini kepada Yosua. Di dalam kitab ini Musa menuliskan pengajaran firman yang sesuai dengan hukum Taurat yang Tuhan berikan kepadanya dan yang selama ini diajarkan kepada bangsa Israel. Dan selain itu juga Musa bukan hanya menuliskan perintah yang pada saat itu diberikan, tetapi juga perintah yang harus mereka lakukan ketika nanti mereka sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu membagikan tanah dan juga hidup sesuai dengan perjanjiannya dengan Allah. Karena Allah telah memberikan tanah perjanjian itu, maka kita sebagai umatnya, bangsa Israel sebagai umatnya harus hidup di dalam perjanjian itu. Namun di sisi lain kita melihat bahwa sebagai pemimpin bangsa Israel yang bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, Musa tentu tahu karakter bangsa Israel yang sebagai pemberontak dan juga yang sering kali menduakan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Selain itu juga Musa
tahu betul bahwa dirinya itu tidak bisa memimpin bangsa Israel sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Hal itu dikarenakan kesalahan Musa yang tercatat di dalam Bilangan pasal 20 ayat 12. Karena itu penting bagi Musa untuk mengajarkan, untuk menuliskan setiap perintah yang Allah berikan bagi bangsa Israel, untuk dilakukan dan dilaksanakan di dalam kehidupan mereka. Musa menyadari pengajaran firman begitu pentingnya bagi kehidupan bangsa Israel untuk diajarkan dari generasi ke generasi, supaya generasi selanjutnya tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Hal ini juga yang mendorong Musa ketika Musa akan mendelegasikan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Musa juga mau Yosua mengajarkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Musa. Secara khusus di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-13 ini, Musa menuliskan perintah Allah tentang pengajaran dalam keluarga setelah mereka menduduki tanah perjanjian atau memasuki tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan mau keluarga Israel itu hidup di dalam kebenaran Allah dan sesuai dengan Shema Israel. Shema Israel tertulis di dalam pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan dilanjutkan dengan perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jemaat yang kasih Tuhan, sebenarnya Shema ini sangat penting bagi bangsa Israel dan memiliki makna yang mendalam. Tetapi pada khotbah hari ini saya akan mempersingkat penjelasannya seperti ini. Shema ini menjadi peringatan bagi bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak lagi menduakan Tuhan dengan cara menyembah dewa-dewa asing yang sebelumnya mereka lakukan, bahkan ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Selain itu juga Shema Israel ini merupakan bentuk penyataan iman mereka, penyataan iman bangsa Israel kepada Yahweh, kepada Adonai atau Allah Sang Pencipta itu, di mana hanya Allah itulah Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang patut mereka kasihi, Allah yang mengingat, juga setia dan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Sebagai pengingat dan juga sebagai penyataan iman, Shema Israel ini haruslah diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, supaya mereka dapat mengingat, memahami, serta setia mengasihi Allah di dalam keseluruhan hidup mereka, di dalam kebenaran firman Allah. Penyataan iman ini tentu harus diajarkan kepada seluruh bangsa Israel, tetapi dimulai dari kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga merupakan unit pendidikan yang paling kecil dan paling mendasar, tetapi paling penting di dalam kehidupan. Pengajaran demi pengajaran yang dilakukan di dalam keluarga tidak boleh diabaikan. Dalam keluarga Yahudi, orang tua, terutama ayah, mereka mengambil peran sebagai pengajar untuk mengajar dan mendidik seluruh anggotanya, seluruh anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya. Jadi sebelum anak itu mendapatkan pendidikan dari orang lain, misalnya dari sekolah, dari guru gitu ya, maka orang tua harus mengambil peran ini, mengambil peran untuk mendidik anak-anaknya di dalam rumah mereka, di setiap waktu dan di setiap tempat ketika mereka ada. Kita melihat di sini orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk mengasihi Allah di ayat 5 dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Karena apa? Karena Allah telah memberikan tanah perjanjian itu, tanah yang berlimpah-limpah berkatnya itu kepada mereka dan kepada keturunannya turun-temurun. Pada bagian ini juga Musa ingin menekankan bahwa pengajaran firman di dalam keluarga yang paling utama adalah tentang mengasihi Allah secara penuh di dalam seluruh kehidupan mereka. Tidak setengah-setengah. Jadi sedini mungkin di dalam keluarga orang Yahudi pada waktu itu, anak-anak akan diajarkan tentang penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada nenek moyang mereka.
dan diajarkan tentang isi hukum Taurat dan cara hidup orang-orang umat perjanjian Allah, supaya mereka tidak melupakan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan dan yang telah memberikan kepada mereka tanah perjanjian yang begitu luar biasa. Jemaat dan kasih Tuhan, orang tua mengajarkan firman kepada anak-anaknya bukan hanya secara teori, bukan cuman hanya kita ngomong aja, tetapi juga menggunakan dirinya, menggunakan diri kita masing-masing sebagai alat peraga, sebagai teladan hidup. Gambarannya seperti ini. Di dalam sebuah keluarga, contohnya ada seorang ayah. Dia mengajarkan firman Tuhan, dia memberikan hidupnya menjadi contoh, menjadi alat peraga untuk mengajarkan seluruh anggotanya mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan ketika dia mengajar terus di dalam hidupnya dari waktu ke waktu, dari tempat di berbagai tempat di dalam keluarganya, kemudian dia punya anak ini bertumbuh. Dan ketika dia punya keluarga sendiri, anak ini memiliki keluarga sendiri, anak ini juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang ayahnya lakukan. Jadi, pengajaran firman Tuhan itu bukan hanya berhenti di dalam keluarga kita saat ini, tetapi kita juga mau pengajaran firman Tuhan itu terus-menerus ada di dalam kehidupan generasi-generasi selanjutnya. Dengan demikian jelas bahwa maksud dari pengajaran firman di dalam keluarga yang dilakukan secara berulang-ulang, terutama di dalam kitab Ulangan, bukan hanya sekedar untuk menjadi kebiasaan yang baik atau mungkin hanya sekedar mudah untuk dipelajari, tetapi tujuan utamanya adalah sebagai penyataan iman dan pengingat dari generasi ke generasi bahwa mereka adalah umat perjanjian Allah yang harus hidup mengasihi Allah dan hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan seluruh kehidupannya itu mencerminkan kasih kepada Allah. Mungkin saat ini kita berpikir, jika keluarga orang Yahudi melakukan apa yang diperintahkan itu, tapi mengapa kita masih melihat di dalam ayat Alkitab, bahkan setelah kitab Ulangan, masih ada umat Allah yang memberontak kepada Allah? Ataupun mungkin pada masa kini, kita mengalihkannya pada masa sekarang. Kita mungkin pernah melihat keluarga Kristen di mana orang tuanya begitu luar biasa mengasihi Allah, melayani Allah dengan luar biasa, tetapi anaknya tidak demikian. Atau sebaliknya, orang tuanya tidak mengasihi Allah, tetapi anaknya begitu mengasihi Allah. Mungkin kita akan berkata atau bertanya, ada apa ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Terus kalau hal itu terjadi dalam keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu bertanya juga nih di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya tujuan kita melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan di dalam keluarga kita? Apakah membuat keluarga kita lebih rohani, atau sebenarnya kita ingin membuat keluarga kita itu merasakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka secara utuh? Dan selama ini kita ini menganggap ini nih perintahnya siapa? Perintahnya Allah atau perintahnya pemimpin rohani? Kemudian apakah perintah ini sebenarnya perintah yang harus dilakukan atau sebenarnya perintah yang harus dihidupi? Jawaban kita akan menentukan bagaimana kita melakukan pengajaran kepada keluarga kita. Namun jemaat dan kasih Tuhan, kita perlu sadari bahwa perintah untuk mengajarkan tentang mengasihi Allah di dalam keluarga adalah perintah dari Allah sendiri, Allahnya kita, dan kita ini adalah umatnya. Perintah itu bukan hanya sekedar untuk dilakukan, tetapi juga untuk dihidupi. Maksud dari menghidupi firman Allah, perintah Allah ini berarti orang tua kita sebagai pengajar harus terlebih dulu hidup mengasihi Allah dengan
penuh hidup kita mengasihi Allah. Untuk menjalankan perintah ini pun kita harus mengandalkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan kasih Allah. Jika kita hanya melakukan perintah ini tanpa mengandalkan Allah di dalamnya, maka kita hanya sekedar melakukan perintah tanpa dapat menjadi teladan hidup bagi generasi selanjutnya. Mungkin kita bisa melihat anak-anak kita mengerti banyak tentang firman Tuhan, hafal semua cerita Alkitab, cerita-cerita sekolah minggu, tetapi hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Namun ketika kita menghidupi perintah ini, dan kita mengandalkan Tuhan ketika kita menghidupi perintah ini, maka sesulit apapun dan sebesar apapun pergumulan kita untuk mengajarkan firman kepada keluarga kita, percayalah waktu yang tepat, Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus tetap setia di dalam pengajaran firman dalam keluarga kita. Allah pasti menyertai dan menolong kita, seperti yang dijanjikannya di dalam Matius pasal 28 ayat 20, bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita untuk melakukan firman, untuk menghidupi firman Tuhan dan mengasihi Tuhan seluruh hidup mereka, maka kita pun akan disertai Tuhan dan akan ditolong Tuhan senantiasa. Jadi ketika kita menghadapi situasi mungkin keluarga kita yang kita sendiri menilai jauh dari mengasihi Tuhan, tapi mulailah dari diri kita masing-masing untuk mengajar mereka, dan juga untuk memulai dari diri kita mengasihi Tuhan, supaya apa? Supaya orang-orang anggota-anggota keluarga kita yang lainnya ketika melihat kita mengasihi Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan, kita ini menjadi alat peraga, menjadi teladan hidup bagi mereka. Dan teruslah berdoa bagi keluarga kita. Di dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus, kita akan menemukan dua peran Yesus. Yang pertama sebagai pengajar dan juga sebagai pribadi Allah yang setia. Sebagai pengajar firman yang sempurna di setiap waktu dan setiap tempat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya, Dia selalu mengajarkan tentang mengasihi Allah dan mengajarkan Taurat yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus sedang memberikan contoh teladan bagi para muridnya, bagaimana Dia hidup untuk mengasihi Allah sampai akhir hidupnya. Dan di dalam peran yang kedua sebagai Allah, Tuhan Yesus menunjukkan pribadi Allah yang setia kepada janjinya. Meskipun kita manusia seringkali tidak setia kepada Allah, tetapi Allah itu tetap setia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kesetiaan Allah terhadap janjinya untuk diberikan bagi setiap kita orang yang percaya, yaitu janji keselamatan itu telah Allah genapi dan kita terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi penggenapan dan bukti tentang janji keselamatan Allah yang Allah berikan bagi setiap umatnya sudah digenapi. Karena itu jemaat kasih Tuhan, mungkin pada faktanya begitu ya, memang mengajarkan firman Tuhan di dalam keluarga tidak semudah mengatakannya. Tetapi kita adalah umat pilihan Allah, kita juga menerima janji penyertaannya itu. Oleh karena itu percayalah bahwa janji penyertaannya yaitu di dalam Roh Kudus. Kita, setiap umat Tuhan memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus inilah yang akan terus menolong kita, memampukan kita untuk mengasihi Allah, dan senantiasa menyertai kita dalam mengajarkan tentang mengasihi Allah dan juga tentang firman Allah kepada setiap anggota keluarga kita. Dan teruslah berdoa, teruslah dukung keluarga kita
untuk terus mereka merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya, sehingga mereka menjadi generasi-generasi selanjutnya yang terus mengasihi Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami tahu di dalam pengajaran kami, di dalam keluarga tentang firman Tuhan dan tentang mengasihi Allah, mungkin kami terbatas dan sering kami melakukan kesalahan. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami boleh mengajarkannya, biarlah Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, memberikan kami hikmat dan juga menolong setiap keluarga kami untuk hidup mengasihi Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, mari kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan bagi kita. Kita juga bersyukur atas pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kita dan keluarga kita. Kita juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan lanjut usia, berdoa bagi jemaat yang mungkin dalam kelemahan tubuh dan juga masa pemulihan, berdoa bagi gereja terutama untuk ibadah baik online maupun offline. Tuhan yang terus tolong, Tuhan yang terus berkati. Kemudian kita juga mau berdoa bagi bangsa dan negara. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, presiden dan juga jajarannya, berikan supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan juga hikmat dalam memimpin negara kita. Terus kita juga mau berdoa untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang sudah mulai melakukan pertemuan tatap muka meskipun terbatas, tapi biarlah pertemuan ini dapat menolong anak-anak bisa belajar dengan lebih baik lagi. Dan di tengah situasi COVID seperti ini, biarlah mereka di dalam perlindungan Tuhan. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami dan bagi keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu, baik itu kesehatan, berkat, juga berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, terkhususnya di tempat ini Tuhan, untuk jemaat yang sedang sakit, dan juga dalam masa pemulihan, juga jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan pemulihan kesehatan. Juga Tuhan tolong untuk segala sesuatu yang mereka butuhkan supaya dapat terpenuhi, dan juga mereka tetap kuat dan berserah kepada Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan melewati sakitnya, juga melewati masa-masa tua mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong supaya setiap pemimpin yang ada, presiden beserta jajarannya dapat memikirkan atau membangun bangsa negara kami lebih baik lagi Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan bagi mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas kenegaraannya dengan baik dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang di dalam masa studi mereka. Tuhan tolong berkati tengah pandemi COVID ini, mereka harus menjalani pengajaran tatap muka. Tuhan tolong lindungi mereka supaya mereka tetap terlindungi dari pemaparan virus dan juga mereka dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di mana kami melakukan ibadah baik daring maupun juga datang ke gereja. Tuhan tolong kami, biarlah setiap jemaat, biarlah setiap petugas yang hadir boleh merasakan kasih Tuhan dan mereka juga boleh hidup di dalam kasih Tuhan melalui setiap ibadah yang mereka ikuti. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, saat ini saya memberikan waktu bagi kita untuk berdoa pergumulan pribadi kita. Ungkapkanlah segala isi hati kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kita dan berserahlah kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami dan kekuatan kami. Tuhan, kami mohon biarlah setiap pergumulan yang kami hadapi ini bisa membawa kami terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, ketika kami boleh melalui setiap pergumulan ini, biarlah kami boleh melihat karya Tuhan dan tangan Tuhan yang selalu memegang kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Jemaat yang kasih Tuhan, mari saat ini kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita yang telah diberkati oleh firman Tuhan, saat ini kita memberikan yang terbaik melalui persembahan. Dan ayat pengantar persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita angkat pujian, ku tahu siapa yang ku percaya. Bagiku, Allah yang ku terima kasih Yesus, terus ku jadi milikmu. Namun kini aku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun kini aku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk hari-hari kami, untuk pekerjaan kami, untuk kesehatan, kekuatan kami, dan bahkan rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkenan atas persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, dan bahkan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh Saudari Dwi Aning. Dalam Tuhan, ibadah kita boleh selesai pada saat ini, tapi biarlah kasih dan karunia Tuhan terus menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu hidup kami penuh dengan kelemahan, tapi kami juga tahu bahwa Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah yang setia, Allah yang mau terus menyertai hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dan keluarga kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Teduh, silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.